ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami' malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalamu ila hadratis sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Bahauddin An-Naqsabandi wa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili wa Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa Imam Junaid Al-Baghdadi wa Imam Abu Yazid Al-Bastami wa jami' sadati sufiyah wa jami' a'immatil muhadditsin wa jami' a'immatil mufassirin wa jami' a'immatil mujtahid mutlaq Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali wa ila hadrati jami' auliya Isah fi Jawa Mbah Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ngampel, Mbah Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Giri, Mbah Sunan Derajat, Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Muria, Mbah Sunan Gunung Jati, Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Kalijogo wa usulihim wa furu'ihim wa dzurriyyatihim man intasaba ilaihim wa ila hadrati jami' masif jam'iyah nahdlatul ulama kullihim wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa jami' mu'allimina wa mudarrisina wa dzawil huquqil wajibat alaina wa nakhussu khususan khassah ila musannaf hadza ma'alif hadza kitab Riyadhus Shalihin ma'alifnya Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarafun Nawawi Ad-Dimashqi hasil maqasidana wa hasil maqasidahum fi mardadillah biwasilatil madrat syai'ullah lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu utawi kang kaping 6 An Abi Musa radhiyallahu anhu. Hadis saking Abi Musa. Insyaallah Abi Musa Al-Asy'ari. Radhiyallahu muga-muga pangridho sapa Allah kepada Allah. Anhu saking sahabat Abi Musa. Kala dawuh sapa sahabat Abi Musa. Ihtaqo kobong apa baitun omah bil Madinati ana ing kota Madinah ala ahli kang menimpa ing atase keluarga atau penghunine bait minal laili dalam saking waktu wengi falamma khutisa maka semasan disampaikan atau diceritakan Rasulullah SAW ingkang Rasulullah SAW bisya'nihim kalawan keadaan ihtaqa baitun bil Madinah qala dawu sapa Nabi inna hadhihi nar sak temene ikilah neraka inna hadhihi nar sak temene ikilah geni iku innama hiya ang pesine utawi iki nar iku aduwun minangka musuh laku maring sira kabeh. Fa idza nimtum maka tatkalane wis bubuk atau mapan turu sapa sira kabeh fatfi'u maka padha madamna sapa sira ha ing nar angkum saking sira kabeh. Muttafaqun alaih. Muttafaqun sepakat sapa Imam Bukhari dan Imam Muslim alih ngatasi sahihnya hadis. Hadis yang memberikan satu pesan atau ceritanya begini. Pada suatu saat di kota Madinah ada kebakaran rumah di tengah malam menimpa penghuninya. Kemudian kejadian kebakaran rumah itu yang sampai menimpa penghuninya, beritanya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah memberikan satu penegasan atau peringatan. Inna hadhina innama hiya atulakum fa idza nimtum fatfa'uha ankum. Bahwa sesungguhnya api itu sebetulnya adalah bisa menjadi musuh bagi kalian semuanya.
Walaupun ya api bisa juga menjadi pembantu atau penolong terhadap kebutuhan. Mau masak butuh api, tapi Nabi Muhammad lebih menegaskan banyak resikonya. Aduun bisa menjadi musuh atau menjadi ya membebani atau menjadi musuh kalian semuanya. Maka Nabi Muhammad memberikan pesan, faidza nimtum fatfa'uha ankum. Ketika kalian mau mapan tidur ya, hendaknya dicek semua api-api ya, api atau mungkin kompor gas ya, atau mungkin cop-copan listrik yang memungkinkan resiko konslet ya, maka segera diatasi sebelum mapan tidur. Karena ketika sudah tidur nggak tahu bagaimana resikonya api yang menyala, bagaimana resikonya kipas angin yang terlalu lama menyala bisa membakar. Itu semua adalah memang bisa membantu api, bisa menjadi untuk alat masak, untuk mematangkan makanan. Tetapi kalau tidak waspada ketika mau tidur, hendaknya Nabi Muhammad memberikan satu wasiat, pesan, kalau kalian mau mapan tidur, cek dulu keadaan dapur, jangan sampai ada yang menyala. Kemudian cek dulu mungkin sambungan-sambungan yang listrik yang bisa menjadikan konslet harus misalkan saat ini gitu. Dulu nggak ada listrik, tapi kalau dikembangkan maknanya adalah tidak sekedar api yang berupa api yang di dapur itu saja, tetapi juga apa saja yang bisa membahayakan terhadap keselamatan. Seperti beberapa waktu yang lalu, diang itu api yang dipakai untuk nyumet apa ya, diang itu adalah api yang dipakai untuk mengusir nyamuk di kandang sapi itu loh, namanya diang, bahasa Jawanya diang. Jadi orang petani atau yang punya sapi itu biasanya untuk mengusir nyamuk supaya tidak menggigit sapi, biasanya dibuatkan diang, kotoran-kotoran sampah-sampah dibakar. Di daerah mana Lamongan atau mana itu ada diang itu mungkin dinyalakan, ada kertas atau mungkin ranting yang bisa nyambung kepada bangunan atau tempat yang bisa menyala. Akhirnya bukan hanya diang itu mau menyelamatkan sapi, malah sapinya pemiliknya rumah, 2 rumah hilang, habis dimakan oleh api. Jadi Nabi Muhammad itu masalah sekecil-kecil itu juga diperhatikan, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu rasa sayangnya kepada umat tidak hanya menyangkut besok di akhirat, sampai saat ini di dunia itu sudah diperhatikan, sehingga Nabi Muhammad memberikan wasiat, pesan, faidza nimtum fatfa'uha ankum. Ketika kalian mau mapan tidur ya, cek dulu keadaan semua di sekitar rumah dan di dalam rumah, apakah betul-betul dalam keadaan aman. Ada suatu saat mungkin laptopan di kasur, terlalu lama laptopnya akhirnya panas, terus kasurnya menjadi terbakar, itu kamar sudah habis kena. Nah, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu kalau tidak diwaspadai bisa membahayakan, termasuk juga terutama masalah api. Mungkin ada yang bertanya, gitu aja kok dipesani oleh Rasulullah, terlalu kecil Rasulullah memberikan pesan. Loh, menyangkut nyawa kan juga penting gitu. Walaupun permasalahannya itu adalah konslet, tapi kalau sampai mungkin kalau rumah bisa dibangun lagi, tapi kalau nyawa, beli di mana nyawa? Tidak ada. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan satu wasiat, pesan, ketika kalian mau mapan tidur, mau katakanlah menjelang tidur, hendaknya semua dicek, terutama api-api dipadamkan, jangan dibiarkan, nanti bisa menyulut semua gedung atau rumah, bisa terbakar semua.
ada pertanyaan, kalau misalkan kita sudah menjalankan, mau tidur ngecek kompor atau ya aliran listrik atau apa-apa yang membahayakan, kita menjalankan itu diniati mengikuti sunnah Rasulullah, apakah termasuk kita mendapatkan pahala? Bisa dapat pahala, karena menunjukkan bahwa kita memperhatikan dawuhnya Nabi, dan Nabi dawuh itu tidak sekedar dawuh yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita memperhatikan keadaan sekitar rumah dan di dalam rumah supaya tidak ada yang menimbulkan bahaya, percikan-percikan api dan sebagainya, maka kalau kita menjalankan itu diniati mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, karena memang Nabi Muhammad juga memberikan wasiat supaya tidak tidak terlalu sembrono terhadap permasalahan-permasalahan api, maka insya Allah kita dapat pahala. Pahalanya apa? Ya selamat salah satunya, karena kita dijamin, artinya tidak sampai terbakar ketika kita tinggal tidur. Atau sanyu nyala terus, lama-lama kan bisa panas. Nah, panasnya itu kalau kemudian tempelan di sampingnya itu ada kertas atau apa, bisa menyulut api. Ya, makanya intinya kita hidup ini adalah perlu waspada. Ketika kita waspada menyelamatkan tubuh dan nyawa penghuni rumah, berarti sama dengan kita menjalankan amanah Allah, bahwa kita dalam hadis yang ada Al-Quran disebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro itu kalau dimaknani pada umumnya bahwa jagalah kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ya, api neraka iya dijaga, tapi api di dunia pun juga harus dijaga. Jangan menunggu api neraka, api di dunia pun juga harus dijaga dari jangan sampai melumatkan isi rumah dan nyawa yang ada di dalam. Penting itu. Paling ngecek 5 menit 10 menit selesai ngecek dapur aman, nggak ada api nyala. Bila perlu cop-copan yang sedang diambil, diambil. Jangan sampai ada yang resiko terhadap kebakaran. Itu yang pertama. Hadis ini termasuk kategori kalau kita menjalankan sama dengan kita menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menjalankan sunnah, maka masuk dalam kategori orang yang ihya'us sunnah, menghidupkan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asabi utai kang kaping 7 anhu saking Sayyidina Abi Musa. Qala dawuh sapa Sayyidina Abi Musa, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh kanjeng Nabi, inna masalama ba'atsani Allah bi minal huda wa ilmi kama sali ghaizin asaba ardon fakanat minha taifatun taibah. Sak temene perumpamaane barang bahasani ngutus ni ingsun sapa Allah bi kelawan ma minal huda saking masalah petunjuk wal ilmu iku kama sali ghaizin kaya dene perumpamaane air hujan asabaka mekena atau menimpa apa ghaiz ardon ing bumi fakanat mangko ana minha iku setengah saking ardon apa ifatun bagian atau wilayah thaibatun kang bagus. Di bumi itu ada yang bagus, maksudnya bagus itu ya subur. Apabila bisa nerima apa ardun thaifatun thaibah alma ing banyu fa ambatat mangko nuli nyukulaken atau menumbuhkan alkala ing suket wal usbalan ing pepohonan alkathira kang akeh. Wa kana ana iku mindah setengah saking ardon ajatibu, yaiku jenenge bumi sing ajatib. Ajatib itu bumi kang gersang atau kang tandus, amsakat kang bisa nyesep atau bisa nahan apa ajatib alma ing banyu. Fanafa'a mongko nuli aweh manfaat sapa Allah Gusti Allah biha kelawan sebab ajatib annasa ing menungso. Fasaibu mongko bisa minum sapa nas minha saking sebab ajatib atau minha saking amsakatil ma
wasaqau lan bisa nyiram-siram sapa nas, wa zara'u lan bisa bertani sapa nas. Ini yang kedua. Wa asabal mengenani apa ghaib ifatan ing bagian atau ing potongan atau wilayah minha saking arbon ukhra kang liya. Innama hiya angin pesine hiya utawi innama hiya angin pesine hiya utawi taifah ukhra iku qi'anun namanya qi'an. La tumsiku ora bisa nyegah atau ora bisa ngeker apa qi'an ma'an ing banyu, wala tumbitulan ora bisa nukulaken apa qi'an kalaan ing suket. Fadzalika mengko utahe mengkono mangko iku masaluman sepadane wong fakuha kang paham atau kang ngerti sapa man fi dinillahi dalam masalah agama Allah wa nafa'alan aweh manfaat hu ing man bima kelembang ba'atsa kang wis ngutus ni ingsun sapa Allah Gusti Allah bi kalawan mah fa'alima maka ngerti sapa man wa 'allama lan mulang sapa man wa masaluman sepadane wong lam yarfa kang ora ngangkat sapa man bidzalika kelemah kok sak ing sirah walam yakbal ora nrimo sapa man hudallah ing petunjuk Allah alladzi kang usilat kang usil tu kang diutus sapa ingsun bihi kalawan hudallah muttafaqun alaih. Hadis ini ya Nabi Muhammad sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Nabi Musa al-Asy'ari. Nabi Muhammad itu memberikan dawuh gini, inna masalama ba'asani Allah bimina huda wal ilmi, perumpamaan saya diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk dan ilmu itu seperti perumpamaannya bumi atau tanah. Bumi atau tanah itu ada yang kategori thaifatun thaibah, bumi yang bagus. Apa bumi yang bagus? Bumi yang bagus itu yang bumi yang bisa ketika ada hujan airnya bisa terserap di dalam bumi itu. Kemudian ketika musim tumbuh tanaman-tanaman bisa tumbuh dari air yang terserap di dalam air itu, di dalam tanah itu. Itu adalah kategori ada thaifatun thaibah. Bumi yang sangat subur, bisa menyimpan air dan bisa menumbuhkan tanaman. Tanaman bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya atau oleh manusia untuk kebutuhan macam-macam. Ini adalah kategori bumi yang pertama yang bisa menyerap air dan bisa menumbuhkan tanaman. Yang kedua, kategori tanah yang kedua adalah ajadib. Tadi yang pertama adalah thaifatun thaibah, bumi yang subur. Yang kedua adalah ajadib. Apa itu ajadib? Adalah bumi yang bisa menerima air tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman. Contohnya apa? Ya, tanah kapur atau tanah padas. Itu bisa menerima air, nyesep. Bahkan dipakai untuk bendungan bisa. Tanahnya bisa menampung air, tetapi tidak bisa menumbuhkan tanaman, maka air itu bisa dipakai untuk minum, maka untuk minum manusia atau untuk binatang-binatang atau untuk ya membawa ke irigasi macam-macam. Berarti masih ada manfaatnya yang kedua. Cuma beda dengan yang pertama. Yang pertama selain bisa menampung bahkan bisa menumbuhkan tanaman. Tetapi yang kedua hanya bisa menampung. Itu pun sudah lumayan karena bisa dipakai untuk minum airnya. Bisa untuk menjadi bendungan. Nah, bendungan ini kan penting. Kadang bendungan itu adanya di tempat-tempat yang tandus karena butuh penampungan air. Yang ketiga, kategori yang diumpamakan oleh Nabi Muhammad adalah yaitu namanya qi'an. Qi'an itu adalah tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menumbuhkan. Karena apa? Karena mungkin terlalu keras seperti bebatuan, gunung yang atas, gunung seperti di tanah suci itu, kalau gunung saya lihat itu rata-rata adalah batu-batu itu kayak numpuk itu batu. Jadi ketika ada hujan langsung bablas, tidak bisa terserap oleh tanah karena tanahnya bebatuan. Nah, Nabi Muhammad memberikan perumpamaan itu sebagaimana
ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya, menyampaikan wahyu, menyampaikan ilmu, menyampaikan petunjuk dari Allah, itu umatnya ada yang kategori ardhon thayyibah atau thaifatun thayyibah, ada yang kategori qi'an. Naudzubillah, yang kedua. Yang ketiga adalah kategori ajatin. Jadi yang pertama bisa menampung dan bisa memberikan kesuburan tanaman. Yang kedua hanya sekedar menampung, tapi lumayan. Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga macam itu. Ono sing dikandani langsung paham, diamalno. Nah, ini yang ardhon thaifatun thayyibah, yang bagus. Ilmu ini manfaat. Begitu dapat ilmu langsung diamalkan. Umat yang kedua ada yang dikandani ya diungokno. Diungokno tapi dia sendiri kadang gak gelem ngamalno. Cuma nek sing takon kadang iso belum ngandani. Aja ngono. Tapi dia sendiri belum bisa ngamalkan. Nah, yang naudzubillah, yang ketiga ini yang paling gak enak adalah umat yang kategori qi'an. Qi'an itu kuandani mlebu kuping tengen, bablas kuping kiwa. Gak nyantol sama sekali. Jadi ibaratnya air hujan yang turun ke tanah itu, tanahnya tidak bisa menerima air hujan. Itu menunjukkan bahwa qi'an itu adalah termasuk yang kategori yang tidak membawa manfaat. Dan mungkin manfaatnya tanah itu untuk apa atau batu-batuan untuk apa nggak tahu, tetapi itu Nabi Muhammad memberikan satu ilustrasi perumpamaan bahwa umat Nabi Muhammad itu memang macam-macam. Ya tidak umat Nabi Muhammad saja, umat manusia pada umumnya itu ono sing dikandani gampang, kemudian ya manut, ono sing dikandani gampang tapi gak manut. Sing bahaya lagi dikandani tambah bengkel, malah menolak, bahkan membantah atau bahkan ya rupanya gak mau menerima. Nah, ini atos atine. Kalau atine atos, naudzubillah min dzalik. Jadi petunjuk Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ada yang diterima dengan senang hati dan diamalkan, tapi yang ada yang diterima tapi tidak diamalkan. Ini paling banyak. Dan lebih banyak lagi mungkin tidak mau menerima dan tidak mau mengamalkan. Makanya jangan heran kalau penduduk bumi ini misalkan ada sekitar 6 miliar, umat Islam mungkin tidak sampai 2 miliar. Kenapa kok banyak yang tidak? Ya karena tidak semuanya bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. At-taminu kangkapen 8. Faedah yang hadis yang ketujuh tadi adalah salah satunya adalah Nabi Muhammad dalam memberikan pembelajaran, memberikan keterangan itu menggunakan metode tamtsil atau perumpamaan. Itu kalau saat ini mengajar menggunakan model percontohan atau memberikan satu perbandingan itu mudah ditangkap oleh anak. Nah, Nabi Muhammad menjelaskan kepada sahabatnya tentang model-model tipologi manusia, digambarkan dengan menggambarkan tanah itu yang modelnya ada yang subur, ada yang tandus tapi bisa menyerap air, ada yang bebatuan. Itu menggambarkan bahwa gaya Nabi Muhammad dalam mendidik itu sudah termasuk kategori modern yang indah, sangat dengan mudah ditangkap oleh sahabat-sahabat. Akhirnya di teori-teori pendidikan muncul istilah-istilah di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan itu ada ya berbagai teori-teori yang menggambarkan tentang percontohan atau eksperimen dan sebagainya. Dan termasuk percontohan itu ya itu bagian daripada memudahkan untuk bisa menangkap dari penjelasan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-taminu utai kang kaping 8 an Jabir radhiyallahu anhu saking sahabat Jabir. Radhiya muga pangrita sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Jabir. Qala dawu sapa sahabat Jabir, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalukum kamasali rajulin au qata naron. Masali utai padane ingsun wa masalukum sepadane
utai umpamaan ingsun wa masal umpamaan sira kabeh iku kamasali rajulin kaya umpamane wong lanang au kota kang au kota kang menghidupkan atau menyalakan naroning api faja alam kedadi atau tumandang apa aljana tibu pira-pira belalang wal farasulan pira-pira aneh-aneh atau serangga yakokna kang tumibo fiha ing dalam nar wa huwa utawi rajul iku yadubunna iku nolak sapa rajul sapa iku yadubunna nolak sapa rajul hunna ing faros lan janatib anha sang api atau nar wa ana uta ingsun tu akhirun wong kang ngalap bi hujazikum kelawan tali kolor sira kabeh anin nari saking neraka wa antum laute sira kabeh iku tafalatuna padha ucul sapa sira kabeh minyati saking tangan ingsun rawahu riwayatake hadis sapa muslimun imam muslim. Hadis ini memberikan sama dengan contoh yang kedua, artinya sama dengan metode yang digambarkan oleh Nabi yang hadis yang ketujuh tadi. Nabi membuat perumpamaan saya dengan kalian semua, wahai sahabat, kama rajulin au qadanaron. Seperti perumpamaannya laki-laki yang menghidupkan api. Ya, semacam api unggun lah ya. Api. Faja'ala janatib wal faras. Kemudian mengundang belalang dan aneh-aneh, ya semacam serangga. Sama lampu biasa kan senang. Ada padang-padang itu lampu ada banyak serangga. Kemudian laki-laki tadi mencegah. Jangan sampai belalang itu masuk di dalam api itu. Tapi dirinya sendiri hampir terjunguk, hampir masuk ke dalam api. Akhirnya saya yang menggandoli sarungi atau gandoli suale. Ojo sampai wa antum tafallatuna min yati. Tetapi kamu semuanya ada banyak yang muncul. Dapat acak kelicik bablas. Akhirnya jelungkup nang api. Nah, demikian juga Nabi Muhammad SAW sudah memberikan berbagai perbedaan antara yang halal dan haram. Yang halal itu baik, yang haram itu tidak baik. Yang api itu tidak baik, kalau mungkin air adalah baik. Maknanya apa? Nabi sudah memberikan wahyu, menyampaikan wahyu sedemikian rupa. Tetapi ada sekelompok laki-laki atau sekelompok orang yang ingin menghidupkan api. Nah, menghidupkan api mendatangkan belalang-belalang atau semacam aneh-aneh atau semacam serangga yang mendekat kepada api. Laki-laki tadi yang menghidupkan api kemudian berusaha mengipas-ngipaskan jangan sampai serangga itu masuk dalam api. Tapi lelakinya sendiri ternyata malah justru dia resiko terjerembab atau masuk di dalam api itu. Maka Nabi Muhammad akhirnya mengambil atau membatak sampai terjerumus dalam api. Berarti Nabi Muhammad itu memiliki satu tugas, salah satunya adalah menyelamatkan umatnya jangan sampai terjerumus kepada berbagai kesialan atau berbagai kesalahan dalam kehidupan manusia. Di antaranya seperti tadi yang hadis yang pertama, yang keenam tadi, jangan sampai bermain api, apalagi menjelang tidur api menyala didiamkan. Nah, itu berarti Nabi Muhammad memberikan satu peringatan yang telah disampaikan oleh Nabi ini. Ada yang ditahan dengan kuat, ya. Ternyata ada yang bablas karena nggak dibatek, pakaiannya masih terjerumus. Ini menunjukkan bahwa ada umat yang mau diingatkan, ada yang tidak mau diingatkan.
Ada yang sudah tahu bahwa itu salah, ya naudzubillah min dzalik, tapi kadang masih juga melakukan. Ya itu termasuk kesalahan daripada yang bersangkutan. Jadi Nabi Muhammad itu sudah termasuk kategori Nabi yang sangat-sangat memberikan perhatiannya, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, semua diberikan contoh oleh Nabi dengan perilaku-perilaku yang sangat mulia. Tinggal kita, apakah kita mau mengamalkan dengan baik apa tidak. Ini hadis yang ke-8. Janatibu utai janatib ikun nahul jaroti wal faros, bagaikan seperti contoh belalang dan aneh-aneh atau semacam serangga. Atas utai kakambing, mungkin hadis yang ke-7 sama yang ke-8, Nabi masih menggunakan metode percontohan. Ini adalah memberikan gambaran bahwa kadang menerangkan itu memang membutuhkan sesuatu yang ada di sekitar kita. Percontohan-percontohan yang dipakai ada di sekitar kita itu memberikan memudahkan untuk ditangkap atau memudahkan untuk mencerna apa yang dimaksud oleh Nabi. Jadi Nabi memberikan gambar, aku lu tugas ini, tapi tugas ini itu mungkin masih belum paham. Akhirnya dibuatkan contoh, ada laki-laki yang menghidupkan api, ya mungkin pakai untuk api unggun atau apa, akhirnya bisa mengundang banyak serangga. Nah dia itu berusaha menyelamatkan serangga, tapi dirinya sendiri resiko terjerumus di dalam api itu. Nah Nabi itu yang berfungsi atau bertugas untuk menyelamatkan, jangan sampai dia menyelamatkan orang tapi dirinya sendiri terjerumus di dalam api itu. Maka Nabi Muhammad yang bagian memegang pakaiannya atau kolornya atau sabuknya, jangan sampai. Tapi ternyata Nabi Muhammad wa antum, dawuhnya wa antum tafallatuna min yadi. Ternyata kamu semua itu banyak yang bablas, coba lolos atau gampangannya masih terjerumus. Nah, apalagi api-api dalam kehidupan saat ini, kita jangan terpaku memanai api itu seperti api yang panas dalam arti geni. Api di sini bisa termasuk fitnah-fitnah yang bisa membahayakan persatuan. Itu juga api. Nah, kadang bisa menyampaikan, kamu jangan membuat fitnah, bisa menimbulkan perpecahan. Tapi dia sendiri cara dakwahnya atau menyampaikannya dengan cara mengadu domba itu juga gak benar. Jadi intinya Nabi sendiri akhirnya memberikan satu penegasan. Aku wis paham kon model kayak apa ae, tapi ternyata juga dia sendiri juga pemain. Maka Nabi Muhammad menekankan, aku sebagai mengamalkan atau mengamankan semua yang ada. Toh itu tidak semuanya bisa selamat. Artinya ada yang bablas sudah diingatkan dengan Al-Quran, sudah diingatkan dengan hadis, sudah diingatkan dengan qaul sahabat, dengan daun-daunnya ulama, nasihat ulama, hampir setiap Jumat dinasihati. Alhamdulillah dari, tapi kadang masih juga ada yang terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang nista. Ini menunjukkan bahwa kita ya kadang masih dipegang oleh Nabi Muhammad, masih juga merasa di luar gak apa-apa. Di luar kalau pembuatan dosa ya tetap dosa. Ya termasuk yang bicara ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa-dosanya semuanya. Kita yang hadir ini mudah-mudahan kalau toh terpaksa tidak bisa meninggalkan perbuatan kesalahan itu, mudah-mudahan oleh Allah diampuni semuanya dosa-dosa. Dan kita mudah-mudahan kategori umat Nabi Muhammad yang dipegang oleh Nabi Muhammad diselamatkan, kita bisa selamat. Karena kalau tidak selamat, untuk apa hidup? Seakan sudah selesai fungsinya. Akhirnya di akhiratnya akan menuai sesuatu yang tidak menyenangkan. Atas utawi kang kaping 9, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amar perintah sapa kanjeng Gusti Rasulullah bila qil asabi kalawan dilati pira-pira driji
Bila akil asobi kalan dilati berapa diji wasah patilan wadah atau piring. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi, innakum la taduna fi ayyuha barakah. Innakum sak temen sira kabeh iku la taduna orang ngerti sapa sira kabeh fi ayyuha ing dalam endi-endi panganan sira kabeh al barakatu utawi ana barakahe. Nabi Muhammad memberikan satu wejangan kepada umatnya, ya waktu itu kepada sahabatnya, menyampaikan begini, innakum la taduna fi amara bil aqil asabi wasafah wa qala innakum la taduna fi ayyuhal barakah. Kamu kalau makan, selesai makan itu jangan langsung dicuci atau jangan langsung dibersihkan pakai tisu. Ya makan yang nggak pakai sendok ya. Maka ketika habis makan, tangan yang kena makanan ini harus sebelum dicuci hendaknya dijilat. Kelihatannya memang jorok ya, seakan-akan enggak etis di depan orang banyak dijilati. Tapi itu ternyata tuntunan yang menurut para ahli katanya bahwa di dalam ketika kita makan belepotan makanan nempel di dalam driji atau di dalam jari-jari itu menimbulkan satu enzim. Enzim itu bisa menjadi penawar terhadap berbagai virus. Itu kalau itu memang saya masih menyampaikannya dari katakanlah baca-baca, belum tahu persis penelitian itu dari siapa. Tapi pernah saya membaca bahwa ketika kita makan, tangan yang berlepotan dengan makanan atau bumbu-bumbu makanan itu ternyata menimbulkan enzim, membuka enzim-enzim yang ada. Nah itu sebelum Anda cuci atau sebelum dibersihkan pakai tisu, hendaknya didilati sampai bersih. Setelah itu baru mungkin bisa dipakai tisu atau pakai air dibersihkan. Jangan langsung setelah makan langsung dicuci. Itu Nabi Muhammad bahasanya begini, innakum la tadruna fi ayyuhal barakah. Karena kamu tidak tahu di mana letak makanan yang membawa berkah. Makanya kalau pejangannya ya para sesepuh-sepuh dulu, kalau makan bersama kumpulan ya itu harus habis semuanya. Jangan sampai ada yang tersisa. Karena yang tersisa itu jangan-jangan itu yang membawa berkah. Itu rahasianya. Bahasanya dipakai oleh hadis adalah innakum la tadruna fi ayyuha al barakah. Karena kamu tidak tahu di mana posisi berkah yang ada di makanan itu. Bisa-bisa berkah makanan yang ada adalah pada posisi yang paling akhir. Makanya kadang ada di kalangan-kalangan pesantren itu kalau makan itu kompak, kudu sampai selesai, habis semua. Ono kok gak habiskan, ada yang masih semangat untuk menghabiskan. Karena yakin bahwa di situ bisa menimbulkan berkah. Hubungannya dengan menjilati driji-driji yang habis dipakai untuk makan tadi, itu kalau memang mengeluarkan enzim itu bisa menjadikan imun kita menjadi kebal, maka tidak mungkin kita yang dimaksud berkah di sini adalah membawa kesehatan. Jadi kesehatan itu diantara lain bisa termasuk menimbulkan keberkahan. Nah, ngoten mungkin habis ini ya makan dihindari, kalau tidak terpaksa tidak usah pakai sendok, pakai tangan saja. Karena mungkin di situ nanti akan menimbulkan berkah-berkah yang ada di dalam enzim-enzim yang keluar dari tangan-tangan itu. Saya kok yakin sekali. Karena apa? Nabi nggak mungkin mendahulukan sesuatu yang tidak ada gunanya, nggak mungkin. Apalagi perintahnya Nabi amara bila di ashabi. Nabi memerintahkan untuk dilatih driji-driji. Ada ya, saya tahu beberapa ulama-ulama itu habis dahar bersama gitu langsung dilatih satu-satu. Setelah itu baru cuci tangan pakai air. Tapi sebelum
sebelum cuci tangan ditilati dulu. Ternyata hadisnya ini memberikan satu penegasan, bisa-bisa di situ ada berkahnya. Ya, innakum la tadruna fi ayyuhal barakah. Karena kamu tidak selalu mengetahui di mana tempat berkahnya makanan itu. Bisa-bisa yang ada pada puluhan atau ambilan yang paling akhir. Coba kita sambungkan dengan hadis berikutnya. Wa fi riwayatin lahu lan dalam siji riwayat lalu ketika Imam Muslim, idza waqa'ati luqmatu ahadikum, idza waqa'at tatkalane ceblok apa luqmatu ahadikum, ceblok apa? Jatuh ya. Idza waqa'at tatkalane jatuh apa luqmatu ahadikum, puluhan itu ya ambilan makanan pakai tangan ini. Apa luqmatu ahadikum, puluhan salah siji sirape fal yakhud mongko becik ngalap sapa sira ha ing luqmah, fal yumit mongko becik ngilangno sapa sira ma ing bangkang kang ana apa ma biya kelawan luqmah min azza saking kotoran. wal yakul lan becik mangan sapa hadha ing luqmah, wala yatal ojo ninggal sapa hadha ing luqmah disyaiton kanggo setan. Bahkan ini lebih tragis lagi. Nabi memberikan penegasan, ketika kalian makan kok ada makan yang jatuh di bawah, maka ambil. Idza waqa'atil luqmah hadikum falyakhud, ambil. Kemudian bersihkan yang kotoran itu, kemudian makanannya dimakan lagi. Jangan dibiarkan berserakan di bawah. Misalkan makan bersama 5 orang, terus jatuh, itu hendaknya diambil. Jangan sampai dibiarkan berserakan di bawah makanan. Saya masih teringat nenek saya dulu waktu masih sugeng itu pernah, saya masih kecil, dibilang gini, nek makan kudu bersih. Ya, kudu bersih, tidak boleh ada satupun upo itu bahasa ini apa? Upo itu ya beras yang terpisah dengan yang lain itu loh. Jangan sampai satupun beras ya upo bahasa Jawanya upo. Jadi jangan sampai satupun ada makanan yang tidak termakan. Beliau bahasanya memberikan gampang gini, engkau bisa protes, yang lain zaman makan pakai untuk ibadah, yang itu kok tidak dimakan, nanti bisa protes. Bahasanya begitu. Maka jangan sampai membiarkan makanan terjatuh tidak diambil, atau makanannya tidak bersih. Ada lagi orang tua gini, mangan kudu dintekno, nek gak dintekno dicucuk pitik, ngono bacane. Nek gak dintekno dicucuk pitik. Itu sebetulnya saya juga nggak tahu apa hubungannya dengan pitik, tapi itu mungkin menggambarkan bahwa kalau tidak dimakan nanti akan direbut oleh ayam. Maka kita harus bisa makan itu yang terukur sesuai dengan kebutuhan kita, jangan sampai nyisani. Itu faedah yang bisa kita ambil. Makan apapun hendaknya sesuai dengan kapasitas kita. Beli apel ya kan, kapasitas kita bisa belinya untuk dimakan satu rumah itu 3 hari, 1 minggu maksimal itu adalah 2 kilo. Ya 2 kilo, jangan beli langsung 1 ton. Engko kanggo apa? Malah bosok kabeh. Jadi maknanya apa? Makan atau mencetok makanan itu yang sekiranya bisa dijangkau untuk bisa dihabiskan. Kalau nggak bisa dihabiskan, segera dikeluarkan, dibawa ke tempat yang lain yang bisa menerima itu. Supaya apa? Tidak sampai nyisani atau tidak sampai mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Karena sesungguhnya perbuatan mubadzir sia-sia itu sebetulnya adalah masuk kategori perangkap kelompoknya setan. Kanu ikhwanas syayatin. Nauzubillah. Maka kita semuanya hendaknya kalau makan atau beli apa yang terukur sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Sekiranya nggak ada batih atau anggota keluarga yang banyak, ya sudah, memang 2 orang 3 orang ya sesuai dengan kapasitas kita. Atau kalau memang ingin sedekah sekalian,
Yang ini untuk makan kita, yang ini sedekah. Itu jelas lebih manfaat daripada disimpan lama-lama busuk ya, nggak kemakan. Itu namanya mubazir. Kalau mubazir itu sama dengan menyia-nyiakan atau bisa dikatakan mengkufuri nikmat Allah. Karena Allah membuat tanaman berbuah itu juga atas izin Allah. Allah sudah menyediakan makanan bisa berbuah dengan bagus sampai matang. Begitu sudah matang malah gak dimakan, akhirnya jadi busuk. Siapa yang tanggung jawab? Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita bisa membeli misalkan mangga, bisanya makan mangga itu 2-3 kilo, itu sudah beli itu aja. Atau kalau sekalian misalkan beli 10 kilo, yang 7 kilo disedekahkan pada yang lain. Itu lebih manfaat daripada menyetok lama-lama keduluan busuk, akhirnya nggak bisa dimakan. Ya, Nabi Muhammad SAW memberikan penegasan, idza waqa'atul qumatu hadikum falyumit maka nabiya min azab. Kalau jatuh makanan itu hendaknya diambil, jangan itu nanti akan diambil oleh setan. Bahasanya di sini adalah wal yakulha wala yada'ha lisyaiton. Makanlah makanan yang ada itu jangan sampai tersisa sehingga akan menjadi bagiannya setan. Kesenangan setan nih, kamera masak melomangan. walam yamsah yadahu bimindil, dan ojo mengusap tangan yadahu tangan iman bil mindil kalawan sapu tangan. Hatta yal aqo asobios, sampai dalam keadaan sudah didilati mau. Tangannya didilati. Kenapa didilati? Ya itu tadi dimungkinkan di situ ada membawa keberkahan. Ya mungkin ada yang menilai nggak sopan di depan umum. Ya kalau dilatinya dengan bagus, dengan tangan yang indah ya nggak apa-apa. Seperti orang makan makan buah-buahan yang harus pakai alat, ya nggak apa-apa itu. Tapi kalau memang bisa dipakai tangan langsung, ya pakai tangan. Lebih baik begitu daripada dijaga gengsinya tapi justru tidak menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka sebaiknya kalau makan menurut saya ya nggak apa-apa pakai sendok, tapi setelah itu ya dibersihkan betul, didilati sendoknya nggak apa-apa, tapi ya tentu tidak di depan orang banyak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kita amalkan, bisa bermanfaat bagi kita, sehingga kita dikelompokkan oleh Nabi Muhammad sebagai ardhon thaifatun thaibah, bumi yang masuk kategori bumi yang subur, yang bisa menerima tampungan air ilmu dan bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, hadanallahu ayyakum waffaqanallahu lima yuhibbu wa yardah. Kita baca dengan akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan.